bisa melalui WA di 081127119111 ataupun juga melalui pesan pendek. Anda bisa tadi WA di 081127119111 ataupun juga melalui telepon di 5803333. Kita akan sapa dulu kali ini ada Dr. R. Yuli Kristianto. Selamat siang, Dokter. Halo, selamat siang. Apa kabar ini, Dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang sukseskan Supin Polio, begitu ya, Dok ya. Nah, kali ini mungkin kita mau tahu dulu, ini kan polio ini kan tentu saja sebenarnya kalau kita tahu ini kan vaksin yang diwajibkan ya, apalagi ya kalau untuk penyakit polio. Tapi apa sekarang ini masih ada penyakit polio ini, Dokter? Iya, jadi memang sebenarnya ya kalau kita bicara tentang polio ini, kita sudah tidak lagi bisa membandingkan dengan sejarah sebelum tahun 80-an. Pada waktu itu banyak sekali kita temukan orang-orang di Indonesia yang menderita polio dan menimbulkan kecacatan permanen. Tapi setelah diperkenalkan vaksin polio sejak tahun 80-90-an dan itu merata diberikan pada semua anak, sebenarnya kasus polio liar di Indonesia bahkan di dunia ini sudah hampir punah, Mbak. Jadi polio liar itu sebenarnya hanya didapatkan saat ini di dua negara, yakni di Nigeria dan Afghanistan, yang mereka masih menular terus di sana. Nah, kebetulan yang kemarin itu yang mewabah di Indonesia itu polio yang tipe 2. Jadi itu masih kadang-kadang didapatkan 1 atau 2 kasus di beberapa negara selama mungkin dalam 1 tahun begitu ya. Biasanya itu pada orang-orang yang enggan divaksin atau menolak divaksin ya, sehingga dia bisa menjadi reservoir dari virus polio tersebut. Akibatnya ketika dia bepergian kemana-mana kemudian buang air besar, mengkontaminasi air, nanti akan ada anak-anak yang tertular dari virus polio tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai outbreak kali ini. Yang kemarin kalau kita di Sleman ya, itu terjadi agak dekat dengan kita di Manis Renggo, Klaten, sehingga kemudian Sleman harus diberikan vaksinasi polio tambahan atau outbreak response immunization. Ya mungkin begitu, Mbak. Ya, jadi tapi kalau sekarang ada kejadian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Sleman ini? Ada laporan? Ya, kalau di Jogja sementara belum ada ya. Paling dekat itu kemarin yang dilaporkan adalah kasus di Manis Renggo, Klaten itu yang kebetulan dia habis bepergian agak lama ke Madura, ke Sumenep, ke tempat keluarganya, kemudian dia balik-balik ke Klaten, ternyata didapatkan menderita polio. Nah, karena Sleman ini bersebelahan dengan Manis Renggo, Klaten ya, maka dan penduduk sana banyak mobilisasi ke Sleman, maka kemudian Sleman diikut sertakan dalam program vaksinasi tersebut untuk mencegah penularan polio yang tipe 2 tersebut, Mbak. Tapi mungkin bisa dijelaskan, ini apakah karena sebelumnya belum pernah divaksin atau polio tipe 2 ini masih bisa menular ke yang lain begitu, Dokter? Ya, pada anak tersebut yang di Manis Renggo itu vaksinasinya tidak lengkap. Jadi dia sudah pernah mendapatkan vaksinasi polio namun dia belum genap sesuai usianya. Nah, ini juga penting menekankan bagi masyarakat ya. Kalau kita mau vaksinasi ya jangan setengah-setengah. Kita harus vaksinasi secara penuh sesuai jadwal. Kalau tidak, yang terjadi seperti ini, anak belum memiliki kekebalan adekuat ketika dia berpergian ke daerah-daerah yang mungkin di daerah tersebut kantong-kantong penolak vaksin ya. Banyak yang masih membawa virus-virus seperti itu, maka dia mungkin masih bisa tertular. Nah, ini juga pesan yang lain juga sebaiknya kita kalau kita mau vaksin juga seluruhnya. Jadi memang semua anak, jangan sampai vaksin hanya sebagian anak yang divaksin, nanti akan ada orang-orang yang dia memang jadi pembawa seperti itu, Mbak. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau polio ini apa saja sih, Dok, gejalanya begitu ya? Apakah tiba-tiba saja langsung terkena polio begitu, atau mungkin ada gejala yang muncul sehingga akhirnya baru terasa itu untuk penyakit polio itu, Dok? Iya. Nah, polio ini sebenarnya virus saluran pencernaan. Dia umumnya ditularkan melalui fekal oral atau melalui makanan ya. Jadi mungkin tangan yang terkontaminasi, pelimbahan yang terkontaminasi, kotor begitu,
itu akan membawa virus ke dalam makanan. Begitu kita telan, virusnya masuk ke dalam usus, kemudian berkembang di sana, menimbulkan gejala saluran pencernaan. Nah, umumnya pada virus polio adalah gejala saluran pencernaan, mual, muntah, diare, mungkin nyeri perut. Tetapi pada anak-anak ya ini ada manifestasi kelumpuhan. Jadi virus polio yang dia masuk ke dalam usus, dia bisa nyasar istilahnya ya dalam tanda petik. Itu ke sumsum tulang belakang, ke bagian persarafan yang mengatur gerakan otot-otot motorik ya, terutama di tungkai, kemudian dia menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini pada anak-anak. Kalau pada dewasa, polio tidak bergejala, umumnya tidak bergejala. Jadi hanya mungkin agak-agak perutnya nggak enak saja, sedikit demam, tetapi pada orang dewasa dia tetap bisa menularkan kasus polio. Nah, ini makanya kok jadi kita bisa harus secara menularkan ke merata. anak begitu ya? Betul, iya. Iya baik. Nah ini kan jadi tidak tahu ya ketika ini apa benar ini terkena virus polio, karena kita nggak tahu ya kalau untuk orang dewasa tadi hanya gejala-gejalanya saja ya, seperti panas, demam, kemudian perutnya tidak enak gitu ya, hanya itu saja, tidak menyebabkan kelumpuhan begitu ya dok? Iya, betul sekali. Pada orang dewasa tidak menyebabkan kelumpuhan. Dan pada anak-anak pun, Mbak, misalnya 100 anak dia terkena polio, yang lumpuh itu kadang-kadang hanya sekitar 1-5%, jadi hanya sedikit. Tetapi polio itu punya sifat sangat menular, terutama kalau dia mengontaminasi sumber air, pelimbahan, air sungai gitu. Dan kalau dipergunakan untuk mencuci, memasak, apalagi air minum, itu akan sangat mudah ditularkan. Sehingga penularan polio itu kita sebut sangat cepat ya, dan bisa meluas sekali. Dia bisa menulari banyak anak dalam satu waktu sekaligus. Jadi misalnya ada 1.000 anak terkena polio atau tertular polio gitu, maka kita akan dapatkan bisa jadi 10-50 kasus kelumpuhan akibat polio. Maka dari itu pencegahannya selain kebersihan lingkungan, maka vaksinasi yang merata itu penting ya. Vaksinasi yang merata ya. Tapi sebenarnya cara kerja virusnya itu bagaimana sih dok? Kalau tadi menyerang ke saluran pencernaan, kok bisa menyebabkan kelumpuhan ini dokter? Iya, jadi di tubuh kita itu yang namanya virus itu nempel ke sel tubuh kita itu pada reseptor-reseptor masing-masing ya, yang setiap virus itu berbeda-beda. Nah, pada virus polio ini, reseptor yang didapatkan di permukaan sel itu umumnya ada di sel usus. Tetapi pada anak-anak, reseptor yang sama itu juga didapatkan di persarafan sumsum tulang belakang. Akibatnya ketika virus itu masuk ke usus, kemudian dia beredar seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dia kadang-kadang ada yang nyasar atau resat ke sana dan bisa nempel ke dalam sel di sumsum tulang, menyebabkan kerusakan di sana dan terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan ini bisa bersifat sementara, ada yang kemudian membaik ya, tapi ada juga yang bersifat permanen. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang lahir di tahun 90-an ke bawah, itu mungkin masih sering ketemu dengan orang-orang dewasa atau orang tua yang dia lumpuh secara permanen ya, satu kaki, cacat, itu paling sering. Penyebabnya adalah kasus poliomielitis yang terjadi pada zaman dulu kala. Ya. Ya, jadi begitu ya untuk pendengar ya, kita sedikit tahu tentang polio ya. Dan saya sih memang tahu ya, ini anak-anak sepertinya kalau di Sleman, di sekolah-sekolah ini nanti akan diberikan vaksin polio ini ya dokter ya. Nah ini sebenarnya kalau pemberian vaksin ini apakah juga bisa diberikan di puskesmas terdekat gitu, bisa didapatkan, diakses gitu dokter. Ini karena ada WA yang sudah masuk dokter, saya akan baca dulu ya. Ada titipan pertanyaan dari Ibu Sunarsih Maguwo, apakah boleh selain penduduk Sleman ikut program vaksin tersebut? Atau kemanakah mencari vaksin polio itu ya? Terima kasih. Iya, oke. Nah, karena wabahnya kemarin terjadi di Manisrenggo ya, di sebelah Sleman, maka hanya Sleman yang dia mendapatkan vaksinasi polio tambahan ini untuk mencegah penularan atau memutus rantai penularan. Sementara daerah Jogja yang lain, Kota Jogja, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu tidak mendapatkan vaksinasi tersebut. Nah, kita biasanya ya kesulitannya di Jogja memang ada orang-orang yang tinggal di Sleman misalnya, tapi sebenarnya KTP-nya KTP Bantul atau KTP kota gitu ya. Iya. Nah, itu juga agak kesulitan. Makanya kalau memang benar-benar tinggal di Sleman, pertama ya urus KTP Sleman, atau kalau tidak menggunakan kartu domisili di Sleman atau KK di Sleman.
Karena itu secara legal bisa menjadi bukti bahwa dia memang tinggal di Sleman. Nah, itu bisa dikomunikasikan nanti kalau ibu memang tinggal di Sleman ya, nanti bisa dikomunikasikan ke kecamatan atau ke puskesmas ya. Kira-kira bisa enggak? Kalau masalah kependudukan soalnya ya bukan ranah kita ya Mbak ya. Jadi ya monggo, itu karena ada daftarnya tersendiri untuk anak-anak Sleman yang divaksin. Terus apakah didapatkan di puskesmas ya? Untuk pelaksanaan vaksinasi di Sleman, Dinas Kesehatan menyerahkan kepada masing-masing puskesmas. Setiap puskesmas ada yang menyelenggarakan di kalurahan ya, kantor kalurahan. Kemudian ada juga yang menyelenggarakan di sekolah-sekolah. Jadi dikumpulin, nah ada di posyandu, itu tergantung dari masing-masing kecamatan atau masing-masing puskesmas penyelenggara. Puskesmas penyelenggara di Sleman selalu mengupdate lokasi ya. Lokasinya ya, lokasi vaksinnya itu melalui akun Instagram masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu yang tinggal misalnya di daerah Ngaglik atau Sleman atau di Turi gitu, silakan membuka Instagram puskesmas masing-masing, follow Instagramnya. Kemudian di sana sudah ada jadwal masing-masing puskesmas untuk penyelenggaraannya kapan, di mana dan tanggal berapa. Nah itu nanti sudah ada jadwalnya lengkap sekali di situ. Jadi ibu bapak yang hendak mengikuti vaksin tambahan ini silakan mengikuti sesuai jadwal tersebut. Jadi mungkin kadang-kadang malah di puskesmas nggak ada Mbak. Jadi tidak dilaksanakan di puskesmas, tetapi di luar puskesmas. Di luar puskesmas ya. Jadi ini apakah juga sudah didata mencakup seluruh anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Sleman? Kalau untuk rentang usia berapa sebaiknya diberikan vaksin polio ini sendiri dok, supaya disebut lengkap begitu? Iya. Untuk vaksin tambahan ini, khusus vaksin tambahan ini ya, itu diperuntukkan bagi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun 11 bulan 28 hari. TK ya? Ya, sampai TK, SD kelas 1. Ya, nah, jadi sampai usia 7 tahun, tidak memandang status vaksinasi sebelumnya. Jadi meskipun dia sudah divaksin polio sebelumnya, sudah dapat vaksinasi lengkap sebelumnya di puskesmas atau dokter, dia harus mendapat vaksin tambahan ini. Karena vaksin tambahan ini berbeda dengan vaksin polio yang biasanya diberikan. Yang vaksin tambahan ini hanya mengandung tipe 2, polio tipe 2 saja. Dan tujuannya tidak hanya menciptakan kekebalan pada tubuh anak sendiri, tapi dia juga mencegah penularan. Makanya berbeda ya. Vaksinnya. Jadi usia 0 sampai 7 ya, tahun. Dok ya. Seperti booster begitu ya, Dok ya. Iya, seperti tambahan saja, vaksinasi tambahan. Ya. Baik, ini ada lagi WA yang sudah masuk dari Ibu Atun di Jalan Pantai Trisik, Westprok, Kulon Progo ya. Mau tanya dari dokter, ada anak tetangga saya kira-kira usianya 2-3 tahun sampai sekarang belum bisa jalan dengan normal. Tapi kayaknya sudah vaksin. Gimana ya kalau seperti ini, mohon beri penjelasan. Kemudian ada satu lagi, ini ada Ibu Nanda yang ada di Jalan Palagan bertanya, dokter apa ya efek atau dampaknya nanti dari vaksin ini? Apakah kalau vaksin polio ini di usia yang disebutkan vaksin tambahan ini akan ada muncul demam begitu? Silakan ini dok. Ya. Yang pertama tadi ya Ibu, jadi kalau tidak semua kelumpuhan itu merupakan kasus polio. Kasus polio itu biasanya ditandai dengan kelumpuhan yang terjadi akut atau mendadak. Tiba-tiba awalnya bisa jalan kok, kemudian tiba-tiba lumpuh, dan lumpuhnya tipenya layuh ya. Jadi dia layuh itu lemes ya. Nah, pada kasus kelumpuhan itu ya yang bukan polio juga sebenarnya banyak. Contohnya memang dia mengalami gangguan perkembangan sejak lahir, misal bayinya lahir prematur atau dia mengalami gangguan kekurangan oksigen saat lahir, itu nanti bisa menghasilkan komplikasi yang namanya cerebral palsy atau kelumpuhan otot-otot anggota gerak. Nah, itu ditandai paling awal ya dengan kehilangan kemampuan motorik atau kemampuan geraknya yang dibandingkan usianya. Misalnya usianya 7 bulan bisa duduk, dia belum bisa duduk, 1 tahun harusnya bisa jalan, tapi kok 2 tahun ditunggu-tunggu belum bisa jalan. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, tolong nanti dibawa ke dokter spesialis anak, karena kami akan memastikan kondisi tersebut apakah nanti bisa kita terapi dengan terapi yang ya berdasar penyebabnya ya, atau nanti kita kombinasikan dengan fisioterapi rutin
agar anak bisa mengejar perkembangan dari anak-anak yang lain. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi belum tentu itu polio. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Bisa diulang Yang lagi. kedua ini untuk efek samping Oh dari iya, vaksin betul. bahan polio ini apa ya dok ya? Iya. Efek samping dari vaksin polio tetes ini sama dengan vaksin polio tetes yang dulu kita pernah pergunakan di Yogyakarta dan masih dipergunakan saat ini di daerah di luar Jogja. Efek sampingnya bisa demam. Pada demam itu sekitar ya 10-15% ya. Kemudian mual muntah itu juga hampir sama frekuensinya 10-15% dari kasus polio. Kemudian ada diare, dia juga bisa sekitar kurang dari 10% dari kasus yang divaksin, dan yang paling banyak itu sebenarnya kasus gangguan pencernaan seperti itu. Jadi mual, muntah, diare, dan demam. Tidak terlalu banyak kalau ibu-ibu mau bandingkan dengan vaksin misalnya DPT Pentabio yang biasa diberikan di puskesmas, yang sering panas itu ya, itu jauh lebih banyak demamnya pada kasus tersebut. Nah, yang polio ini jauh lebih sedikit. Nah, makanya hitungannya relatif aman. Namun demikian tetap kita harus waspada ya, ada anak-anak yang bawaan dari sononya nih, bukan salah vaksinnya. Bawaan dari lahir dia memang punya bakat alergi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jumlahnya sangat-sangat sedikit sih. Anak yang alergi dengan vaksin itu mungkin 1 banding sekian juta anak gitu. Nah, tetapi itu tetap harus kita perhatikan. Jadi setelah selesai vaksinasi, biasanya akan diamati oleh petugas kesehatan sampai sekitar 30 menit setidaknya. Apakah kemudian terjadi reaksi-reaksi pasca vaksinasi yang berat. Kalau hanya reaksi pasca vaksin yang ringan, misalnya demam, seperti itu nanti boleh pulang, sama halnya seperti vaksin lain. Di rumah bisa Dan diberikan boleh diberi paracetamol. semacam paracetamol boleh ya dok ya. Betul. Baik begitu ya tadi untuk pendengar ya. Nah, karena ini waktu juga dokter yang membatasi kita, barangkali bisa disampaikan pesan-pesannya ini terkait dengan supin polio ya, sukseskan supin polio, silakan monggo dokter. Ya, bagi warga Sleman ya, dan juga mungkin kalau ini didengarkan di daerah di luar Jogja yang mengikuti supin polio, mari kita laksanakan supin polio secara merata ya. Semua anak sebaiknya mendapatkan vaksinasi tambahan ini yang bertujuan memutus rantai penularan dari kemarin kasus polio yang kita temukan di daerah Manis Renggo dan Jawa Timur itu. Nah, anak-anak yang mendapatkan vaksinasi lengkap ya, termasuk vaksinasi tambahan ini akan terlindung. Satu, dia terlindung dirinya sendiri dari penyakit-penyakit yang berisiko kelumpuhan seperti polio. Yang kedua, juga punya efek terhadap komunitas, yakni mencegah dan melindungi penularan polio dari komunitas, sehingga lingkungan tersebut bisa kita sebut bebas polio. Nah, itu saja. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar ya. Selamat siang dokter. Selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.